DaVinci Resolve baru aja ngumumin versi terbarunya, yaitu DaVinci Resolve versi ke-20, dan banyak banget fitur AI-nya. Yes! Kalau kalian mau ngupdate-nya via aplikasi, kalian nggak akan nemu si versi 20 ini. Karena apa? Karena ini masih versi public beta. Jadi kalian harus download via websitenya. Dan tentunya karena ini public beta, untuk teman-teman yang sedang ngerjain project penting, jangan gegabah untuk update dulu. Karena pasti, dan gue yakin juga, akan banyak bug-bug dan juga hal-hal yang aneh yang akan terjadi di public beta ini. Fitur yang pertama yaitu cloud-cloudan. Akhirnya DaVinci join ke klub cloud-cloudan sama seperti Adobe. Cloud-cloudan ini selain untuk kolaborasi biar bisa diedit oleh banyak editor sekaligus, tapi bisa juga untuk memungkinkan kalian untuk bisa ngedit di mana aja. Yes, betul, kalau kalian itu sedang ngedit atau ngerjain satu project di PC bongsor kalian yang nggak bisa dibawa kemana-mana dan pengen lanjut ngerjain di cafe biar estetik gitu, sekarang itu bisa banget dilakukan oleh DaVinci. Tentunya per cloud-cloudan ini nggak datang dengan gratis ya, mulai dari 15 euro per bulan dengan storage 500 GB, satu project library, 20 presentation, serta 30 members. Tapi tenang aja, 500 GB ini katanya cukup kok untuk project kalian, asalkan yang diupload itu adalah proxy-nya, bukan file asli dari videonya. Fitur auto transcription atau gampangnya subtitle-subtitelan sekarang itu udah support makin banyak bahasa. Salah satunya itu Indonesia. Ada Indonesia coy. Gue belum bisa nyobain karena fitur ini adalah fitur studio, tapi ya kalian tau lah ini fungsinya buat apa kan. Oh iya, untuk beberapa fitur yang sifatnya studio gue nggak bisa ngedemoin langsung karena ya belum punya versi yang studionya. Jadi gue mungkin akan ambil beberapa dari konten kreator lainnya dan tentunya sumber gue sertakan. Kalau ini sebenarnya adalah fitur yang nice to have, walau kayaknya sih nggak ada yang nyadar juga ya. Dan kalau nggak ada juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Yaitu DaVinci ini akan nge-auto delete case jika lebih dari beberapa hari. Tentunya harinya sesuai dengan yang kita pilih. Ya oke lah, biar nggak menemuin storage kita yang udah kayak rusun ini. Sekarang kalau kita mau ngedit Reels buat TikTok, IG maupun YouTube Short, tampilannya itu udah sangat mendukung banget. Udah nggak lagi kecil-kecil yang bikin sakit mata. Dan ini tuh udah otomatis ya berubahnya. Jadi kalau kita punya footage yang orientasinya vertikal dan timelinenya vertikal, pas kita buka itu langsung deh si layoutnya berubah jadi kayak gini. Menurut gue ini tuh harusnya udah ada dari versi yang sebelum-sebelumnya ya. Yaitu ketika ngedit sebuah nested, posisi playheadnya ketika berada di dalam nested itu sama dengan posisinya ketika berada di luar nested. Dan ini tuh jadi memudahkan banget buat kalian yang suka ngedit pakai nested clip. Akhirnya ada panel keyframe yang proper dan lebih gampang buat ngedit keyframe karena bentuknya itu layer. Nggak kayak dulu yang gak tau lah, DaVinci itu pas ngebuat mikirnya apaan sih, kenapa ditaruh di situ dan gak jelas gitu, malah bikin trauma ketika pakai keyframe. Ini juga kecil tapi nice to have. Sekarang kita itu bisa nge-scroll untuk nge-zoom di panel viewer. Oke lah. Bikin voiceover sekarang itu jauh lebih gampang. Kalian itu nggak perlu pindah ke tab Firelight yang jarang dipakai dan juga ngeribetin. Nah, sekarang itu cukup dari panel edit page dan tinggal klik aja tombol ini buat ngerekam audionya. Audio langsung masuk dan sat-set deh pokoknya. Settingan audio mic-nya itu bisa disetting di bagian preferences sini. Kemudian kalau mau ada fitur script bisa pakai voiceover yang ada di cut page. Tapi kenapa di edit page nggak ada fitur ini ya? Kenapa harus di cut page? Kenapa harus beda-beda fiturnya tiap page? Ada sedikit improvement di bagian text box. Sekarang kita bisa milih format teksnya menjadi format text box biar nggak perlu enter-enter lagi ketika bikin tulisan yang panjang banget. Dan si kotaknya ini bisa diatur gede kecilnya. Mantap. Serta ada jenis teks baru ya, yaitu adalah multiple text. Jadi kalau kalian mau bikin banyak teks sekaligus itu nggak makan banyak track kayak yang dulu. Dan tiap teksnya ini bisa diedit kok. Nice. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killer pada video kali ini. Selanjutnya kita akan bahas fitur AI-nya. Cie, yang baru masuk dunia AI nih ya, sama kayak saingannya nih ya. Ini untuk manjangin footage dengan menganalisa beberapa frame sebelumnya. Berfungsi banget nih kalau kalian itu butuh perpanjangan footage di bagian air yang biasanya sih ya berhenti tiba-tiba.
Selanjutnya yaitu adalah motong video berdasarkan skrip yang kita upload. Ini tuh cocok banget buat temen-temen yang kerjanya memakai skrip untuk bikin video. Contohnya gue ini lagi baca skrip ya. Dan di sini yang retake berkali-kali itu langsung dihapus atau ya dipindahkan ke atas. Jadi yang bagian bawahnya atau ya bagian yang nggak ditaruh atasnya itu adalah bagian yang langsung jadinya. Fitur ini tuh berguna kalau kalian punya beberapa pembicara dalam satu video. Contohnya sih ya podcast ya yang paling gampang ya. Dan dengan fitur ini tuh di tiap pembicaranya nanti itu akan punya track audionya sendiri. Lebih tepatnya sih mungkin si audionya itu akan dipotong-potong ya berdasarkan si ini ngomong apa, kemudian si ini ngomong apa, kemudian ditaruh di track yang terpisah. Jadi ini tuh memudahkan kita kalau mau ngedit atau ngasih efek ke salah satu si pembicaranya. Lalu ini ada AI Music Editor. Ini tuh sama kayak yang pertama, yang AI Set Extender, tapi ini tuh untuk audio. Cocok banget buat yang bikin background musik yang terus looping gak habis-habis. Tinggal tarik aja audionya sampai akhir dan langsung beres. Subtitle juga sekarang udah ada animasinya. Ini tuh mirip banget si animasinya biar sesuai dengan brand yang kalian punya. Nice banget update-annya memfasilitasi editor vertical video yang butuh subtitle ini. Salah satu fitur AI yang memudahkan editor podcast lagi yaitu adalah bisa pindah-pindah kamera secara otomatis tergantung siapa yang lagi ngomong. Mantap ya. Biasanya editor podcast yang agak ribet ya di sini ya, yang nge-switching multicam ketika si pembicara ngomong. Tapi sekarang semuanya udah teratasi dengan fitur AI ini. Ya, sisanya tinggal di fine tuning aja kalau masih ada yang kurang pas. Ini basically sebenarnya masking, cuman jadi lebih gampang dan hasilnya lebih bagus. Dah, gitu aja. Yang ini menurut gue dan mungkin sebagian besar kreator lainnya ya, itu tuh cukup kontroversial dan juga cukup concerning. Jadi di sini tuh kita bisa mentrain suara kita tentunya secara lokal ya di komputer kita, nggak ditaruh di cloud, yang nantinya kita itu bisa ngubah suara orang pakai suara yang kita train sebelumnya. Gue lupa ini tuh bisa untuk speaking text atau enggak, tapi di sini hasilnya itu masih kayak robot. Tapi walaupun masih kayak robot, kalau ini makin canggih, ini rentan untuk disalahgunakan. Nah, AI ini fungsinya buat nunjukin beats di sebuah lagu. Kan biasanya lagu itu kayak ada dung das kayak ada beatnya gitu ya. Nah, si dung dasnya ini tuh nanti auto diliatin sama si DaVinci-nya. Jadi kita tuh bisa langsung nyocok-nyocokin footage dengan beat tersebut. Dan ini ada fitur snappingnya. Jadi oke banget lah. Ini biasanya digunakan untuk yang video-video kayak vlog gitu lah. Nah, biasanya kan kalau vlog itu footage-nya itu harus menyesuaikan beat lagu biar makin menarik. Dan fitur terakhir di AI ini yang ngebantu nge-mixing dan nge-mastering audio biar sesuai dengan platform yang kita pilih. Misalnya di sini kita mau upload di YouTube, ya tinggal aja pilih preset yang YouTube. Ini berguna banget untuk kalian yang nggak ngerti per audioan, karena menurut gue audio ini emang sulit ya. Jadi nggak perlu lagi deh repot sama yang namanya kompresor, gain, LUTF atau LUFTF buat sosmed. Ini tuh tinggal sekali klik langsung mantep audionya dan siap untuk upload. Bread and butter over the years has been these National Geographic expeditions, and this time. Satu lagi, ini bukan AI tapi ini fitur kecil juga ya, yaitu adalah kita bisa munculin custom export yang kita buat di deliver page di panel quick export yang sini nih. Kita nggak perlu bolak-balik lagi ke page deliver page untuk nge-export sesuai dengan preset yang kita punya. Jadi itu dia beberapa update dari DaVinci Resolve versi 20 yang menurut gue penting, dan juga beberapa update fitur AI-nya. Nah, sebenarnya itu masih banyak lagi ya per update-annya ini, tapi kalau dijelasin satu-satu bakal kepanjangan. Jadi ya udahlah, yang penting-penting aja menurut gue. Tapi ada satu pertanyaan menarik nih. Ngelihat updatean yang sebegitu mewahnya ini, kira-kira sampai kapan ya DaVinci ini bakal terus ngasih update gratis buat pengguna studio atau yang versi berbayarnya? Apakah nantinya pengguna studio ini akan dapat gratis cuman sampai 5 tahun, kemudian di tahun ke-6 mereka harus bayar lagi buat dapetin update? Atau mengikuti jejak Affinity yang tiap update maka dia harus bayar lagi? Klik like kalau kalian menyukai konten ini dan komen di bawah fitur mana nih yang menurut kalian yang paling menarik atau yang paling seru di video kali ini. Saya Kemlar Regular dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.